Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi dan menyaksikan video di YouTube MRK Laboratory. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi mengenai konstruksi tahan bencana, sebuah konsep penting dalam pembangunan di Indonesia yang rawan terhadap berbagai bencana alam. Melalui pembahasan ini, diharapkan kita dapat memahami pentingnya perencanaan dan pelaksanaan konstruksi yang aman, tangguh, dan berkelanjutan demi melindungi keselamatan manusia serta meminimalkan risiko kerusakan akibat bencana. Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap berbagai bencana alam, seperti gempa, bumi, banjir, angin kencang, dan longsor. Kondisi ini menuntut adanya perencanaan dan pelaksanaan konstruksi yang tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga mampu melindungi keselamatan manusia. Melalui video pembelajaran ini, kita akan membahas konsep konstruksi tahan bencana, mulai dari prinsip-prinsip dasarnya hingga tantangan penerapannya di Indonesia. Diharapkan materi ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya bangunan yang aman, tangguh, dan berkelanjutan dalam menghadapi risiko bencana. Seperti yang dapat kita lihat, Indonesia merupakan negara yang berada di wilayah rawan bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, angin kencang, tsunami, dan tanah longsor. Kondisi geografis dan geologis tersebut menuntut penerapan konstruksi yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga mampu melindungi keselamatan manusia saat bencana terjadi. Konstruksi tahan bencana adalah sistem perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan bangunan yang dirancang untuk mampu menahan atau meminimalkan dampak dari bencana alam tersebut. Tujuan dari penerapan konstruksi tahan bencana adalah melindungi jiwa manusia, mengurangi kerugian ekonomi, serta menjaga keberlangsungan fungsi bangunan setelah bencana terjadi. Oleh karena itu, penerapan standar teknis yang tepat, pemilihan material yang sesuai, serta perencanaan struktur yang adaptif menjadi bagian yang penting dalam mewujudkan pembangunan yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Konstruksi tahan bencana tidak hanya berbicara tentang bangunan yang kuat secara fisik, tetapi juga tentang bagaimana bangunan tersebut mampu melindungi keselamatan manusia serta mendukung keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, perencanaan konstruksi harus mempertimbangkan berbagai prinsip dasar agar bangunan siap menghadapi potensi bencana alam. Prinsip pertama adalah ketahanan struktur. Bangunan harus dirancang untuk mampu menahan gaya dan deformasi ekstrem yang timbul akibat bencana, seperti gempa bumi, angin kencang, atau banjir. Ketahanan ini dicapai melalui sistem struktur yang tepat serta perhitungan teknis yang sesuai dengan standar. Prinsip kedua adalah redundansi. Redundansi berarti adanya elemen struktur cadangan yang tetap dapat menyalurkan beban apabila sebagian elemen utama mengalami kerusakan. Dengan adanya sistem cadangan ini, bangunan tidak langsung runtuh dan masih memiliki waktu untuk evakuasi penghuni. Prinsip selanjutnya adalah duktilitas. Duktilitas merupakan kemampuan struktur untuk menyerap dan melepaskan energi bencana melalui deformasi tanpa mengalami keruntuhan yang mendadak. Struktur ductile akan menunjukkan kerusakan secara bertahap, sehingga memberikan tanda peringatan sebelum kegagalan total terjadi. Prinsip keempat adalah penggunaan material yang ringan dan fleksibel. Material seperti ini dapat mengurangi gaya inersia yang bekerja pada bangunan, terutama saat terjadi gempa bumi. Semakin ringan struktur, semakin kecil gaya yang harus ditahan oleh elemen bangunan. Selain itu, kualitas material juga harus menjadi perhatian utama.
Penggunaan bahan bangunan yang bermutu tinggi dan tahan terhadap kondisi ekstrem seperti kelembapan, panas, dan korosi sangat penting untuk menjaga kinerja struktur dalam jangka panjang. Prinsip terakhir adalah tata letak bangunan yang aman. Bangunan sebaiknya direncanakan di lokasi yang relatif aman dengan menghindari area beresiko tinggi, seperti lereng curam, daerah rawan longsor, dan zona patahan aktif. Pemilihan lokasi yang tepat merupakan langkah awal dalam mengurangi risiko bencana. Dengan menerapkan seluruh prinsip tersebut secara terpadu, konstruksi dapat menjadi lebih aman, tangguh, dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana alam, sekaligus memberikan rasa aman bagi penggunanya. Contoh nyata penerapan konstruksi tahan bencana dapat dilihat pada pembangunan sekolah di Lombok pasca bencana tahun 2018. Pada pembangunan ini, bangunan dirancang dengan mempertimbangkan potensi gempa susulan yang masih mungkin terjadi. Struktur bangunan menggunakan baja ringan yang berfungsi mengurangi beban bangunan sehingga gaya gempa yang bekerja menjadi lebih kecil. Selain itu, digunakan sambungan baut yang bersifat fleksibel sehingga struktur mampu menyerap dan meredam energi gempa tanpa mengalami keruntuhan mendadak. Sistem pondasi tiang pancang yang pendek juga dapat diterapkan untuk menyesuaikan kondisi dengan tanah setempat, sehingga bangunan tetap stabil dan berdiri tegak meskipun terjadi gempa susulan. Penerapan konsep ini menunjukkan bahwa konstruksi tahan bencana tidak hanya meningkatkan kekuatan bangunan, tetapi juga menjamin keselamatan pengguna serta keberlanjutan fungsi bangunan pasca bencana. Meskipun konsep konstruksi tahan bencana sangat penting, penerapannya di Indonesia masih mengalami berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berasal dari aspek teknis, tetapi juga dari faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya standar keamanan bangunan. Masih banyak bangunan yang didirikan tanpa mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku, seperti Standar Indonesia atau SNI. Akibatnya, bangunan menjadi lebih rentan mengalami kerusakan parah saat terjadi bencana alam. Selain itu, biaya awal konstruksi yang relatif tinggi juga menjadi kendala. Penggunaan material dan teknologi tahan bencana memang membutuhkan investasi yang lebih besar dibandingkan dengan konstruksi konvensional. Kondisi ini sering membuat pemilik bangunan memilih solusi yang lebih murah, meskipun beresiko tinggi terhadap keselamatan jangka panjang. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Di banyak daerah, khususnya wilayah terpencil, masih kekurangan insinyur, perencana, dan tenaga kerja yang terlatih yang memahami prinsip konstruksi tahan bencana. Hal ini berdampak pada kualitas perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Di samping itu, pengawasan pembangunan yang lemah juga menjadi masalah yang serius. Kurangnya kontrol dan penegakan aturan menyebabkan penerapan standar keamanan seringkali tidak berjalan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, tenaga profesional, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, kualitas sumber daya manusia, serta pengawasan pembangunan. Dengan demikian, penerapan konstruksi tahan bencana di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Material yang digunakan dalam konstruksi tahan bencana dirancang agar mampu menyerap energi dan mengurangi risiko kerusakan saat bencana terjadi. Baja ringan banyak digunakan karena bersifat fleksibel, ringan, dan mudah dirakit, sehingga cocok untuk wilayah rawan gempa. Beton serat atau fiber reinforced concrete memiliki keunggulan dalam ketahanan terhadap retak dan duktilitas yang tinggi.
sehingga mampu menahan deformasi yang runtuh. Selain itu, kayu laminasi atau glulam menjadi alternatif material ramah lingkungan yang memiliki kekuatan lentur yang tinggi dan bobot ringan. Material komposit seperti FRP, Fiber Reinforced Polymer, juga mulai digunakan karena memiliki kekuatan tinggi, tahan korosi, dan umur pakai yang panjang. Inovasi terbaru adalah Smart Concrete, yaitu beton dengan bahan tambahan yang memungkinkan beton memperbaiki retak mikro secara mandiri, sehingga meningkatkan ketahanan struktur dalam jangka yang panjang. Konstruksi tahan bencana memiliki berbagai kelebihan yang signifikan. Dari segi keselamatan, bangunan mampu melindungi penghuni gedung dengan mengurangi risiko keruntuhan saat bencana terjadi. Secara ekonomi, kerusakan yang lebih kecil menyebabkan biaya perbaikan pasca bencana menjadi lebih rendah. Struktur bangunan juga memiliki umur pakai yang lebih panjang karena dirancang tahan gempa terhadap gaya dan kondisi ekstrem. Selain itu, konstruksi tahan bencana mendukung pembangunan yang berkelanjutan karena menggunakan material yang efisien dan ramah lingkungan. Bangunan yang aman dan tangguh juga memiliki nilai aset yang lebih tinggi, sehingga memberikan keuntungan jangka panjang bagi pemilik dan pengguna. Di balik berbagai kelebihannya, konstruksi tahan bencana juga memiliki beberapa kekurangan. Biaya awal yang tinggi sering menjadi hambatan utama, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu, penerapan teknologi tahan bencana masih belum merata, karena peralatan dan material modern belum tersedia di semua daerah. Konstruksi ini juga membutuhkan tenaga ahli yang berpengalaman sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Waktu pembangunan cenderung lebih lama karena memerlukan banyak tahapan analisis, perencanaan, dan pengujian struktur. Di beberapa wilayah, terdapat pula penolakan budaya di mana masyarakat masih enggan mengubah desain bangunan tradisional yang telah digunakan secara turun-menurun. Sebagai kesimpulan, konstruksi tahan bencana merupakan upaya penting dalam mengurangi risiko kerusakan bangunan dan korban jiwa akibat bencana alam. Penerapannya memerlukan pemahaman yang baik terhadap prinsip ketahanan struktur, pemilihan material yang tepat, serta perencanaan lokasi dan tata letak bangunan yang aman. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, biaya, dan pengawasan, penerapan konstruksi tahan bencana tetap harus menjadi prioritas. Dengan dukungan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kerjasama seluruh pihak, diharapkan pembangunan di Indonesia dapat menjadi lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan di masa depan. Terima kasih telah mengunjungi dan mengikuti pembelajaran di YouTube MRK Laboratory. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.